Apa ini kok buram-buram ya? Udah mulai belum kah ini? Oh, kacamatanya buram. Oke guys, kita mulai saja ya. Kita langsung kembali ke TKP. Sorry. Agak melenceng dari biasalah. Oke guys, kembali lagi bersama gua ya Dian Saputra di sini di podcast Tech Talk with Friends. Oke ya, selamat datang buat teman-teman, buat para penonton ya. Jadi kali ini kita akan bakal ngobrol lah sedikit-sedikit, ngobrol santai gitu. Akan tetapi ya lumayan berbobot lah gitu. Nah, jadi kita di sini akan bahas tentang algoritma Astar. Nah, jadi algoritma ini buat yang belum tahu nih, Astar itu adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek. Nah, yang banyak banget nih dipakai di dunia nyata, mulai dari aplikasi navigasi sampai ke game. Nah, tapi tenang aja, kita bakal bahas ini dengan santai dan ya lumayan seru banget lah. Nah, gua nggak sendirian juga nih di sini. Nah, kita kembali lagi memanggil narasumber ya. Terutama dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Rangga Nabil. Kita sambut beliau. Halo Bang, gimana kabarnya Bang? Ya, baik. Boleh duduk tuh Bang? Nggak usah duduk. Nggak usah duduk ya udah. Duduk aja di bawah ya? Udah duduk di bawah aja. Duduk di bawah aja? Ya. Oke. Udah ya jangan. Udah duduk di atas. Boleh. Ya. Hai. Ya Rangga. Senang banget ya bisa join di podcast kali ini kan? Ya, kemarin kan kebetulan sudah podcast juga ya. Oh iya. Sekarang Kira-kira narasumber yang kedua itu siapa? tentang apa kemarin itu? Lupa lagi. Itu apa Bonti gitu ya? Friends Bond. Oh iya, James Bond. Bukan lah Bang. Apa ya? Friends and Bond. Oh, Brands and Bond. Nah. Oke ya. Nah, Temenmu kemana? di sini juga kebetulan kita mengundang tamu spesial lagi yang dari awal podcast hadir gitu. Siapa tuh, siapa? Nah, tamu kedua kita yakni kita panggil Rangga kedua kita yakni Rangga Nur Rizwan. Untuk beliau dipersilahkan. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Silahkan duduk. Carikan di handap. Silahkan disapa dulu teman-temannya. Halo semuanya, saya Rangga Nur Rizwan. Terima kasih sudah mengundang saya lagi ke podcast ini. Rangga Nur 2. Maksudnya nggak berganti ya? Ya. Gua lagi gitu ya. Tapi ya, maaf ya buat teman-teman takutnya bosan lihat gua atau lihat narasumbernya gitu ya. Mohon maaf banget gitu. Tadi ada agak sedikit missing dari narasumber kita ya, biasalah agak sering bercandaan. Nah, oke, langsung saja kita mulai nih. Buat pemanasan nih, Bang Rangga, boleh dong jelasin singkat apa itu algoritma Astar? Oke, Astar itu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek kan? Tadi kan, judulnya itu kan? Ya. Nah, dari satu titik ke titik lain. Misalnya nih ya, kamu lagi cari rute nih. Tetap cepat dari rumah ke kantor atau enggak dari rumah ke kampus lah gitu kan? Iya. Nah, oke. Nah, udah gitu. Nah, Astar itu bakal bantu kamu menemukan jalur terbaik untuk memperhitungkan dua hal, yaitu satu, jarak yang udah ditempuh sejauh ini dan diprediksi jarak ke tujuan. Oke. Yang kedua itu adalah kombinasi dua aspek. Ini bikin Alstar itu jadi efisien banget gitu. Oke, mantap banget ya. Nih, tapi kalau dibandingkan nih dengan algoritma yang lain nih, kayak Dijkstra atau BFS atau yang gitu gimana ya? Apakah lebih unggul gitu? Menurut Bang Rangga kedua gimana nih?
Oke bang, bedanya di heuristiknya. Jadi Astar pakai heuristik untuk memperkirakan jarak yang tersisa ke tujuan. Ini yang bikin dia bisa fokus ke jalur yang lebih menjanjikan Lebih menjanjikan ya. Oke. dibanding eksplorasi semua jalur kayak Jigsaw atau BFS. Oke, paham. Jadi gua ngerti sekarang nih. Jadi kalau ngomongin heuristik, bisa kasih contoh nggak sih heuristik yang sering dipakai itu seperti apa? Oh, Bang, ada dua contoh nih. Ada dua yang paling umum. Jarak Euclidean dan Manhattan. Jarak Euclidean itu kayak garis lurus dari titik A ke titik B. Manhattan itu kayak kita jalan di grid, cuma bisa horizontal atau vertikal kayak jalan di blok kota, kayak jalan-jalan blok kota. Pilihan heuristik ini penting karena menentukan efisiensi Astar. Oke, paham. Nah, jadi kalau di dunia nyata nih, aplikasi Astar itu apa aja sih menurut Bang Nabil? Contohnya yang menarik gitu, seperti apa? oke. Menurut saya Ya. contoh yang menarik itu banyak banget sih. Nah, yang contoh klasik nih, itu aplikasi navigasi kayak Google Maps kan. Ya. Terus, tapi nggak cuma itu aja. Dari Alstar itu juga dipakai di in-game. Ya, di game itu kan. Nah, buat bikin AI musuh kan, yang bisa ngejar gitu kan, ngejar pemain dengan jalur optimal kan. Nah, jadi seperti itulah. Walah. Emang sih kalau di game mah pasti seru ya. Tapi ada tantangan nggak sih yang waktu pengimplementasiannya gitu dari Bang Rangga kedua sendiri ini seperti bagaimana? Ada tantangan utamanya ada dua. Pertama, gimana caranya milih heuristik yang tepat kalau salah pilih? Performanya bisa jelek. Kedua, masalah skalabilitas. Kalau datanya terlalu besar, Astar bisa makan banyak memori atau waktu. Walah, ternyata bisa makan banyak memori juga ya. Baru tahu. Nah, dari sini juga nih berarti ada tips khusus nggak sih buat ngatasin tantangan ini nih? Dari Mas Nabil sendiri bagaimana? Pakai apa itu namanya? Heuristik kan? Heuristik kan? Ya. Yang relevan nih dengan konteks masalahnya. Jangan overkill terus gitu. Oke. Gunakan optimasi tambahan. Kayak page planning buat ngecilin ruangan pencarian kayak gitu. Ya. Mantap. Nah, gua juga ada sesi trivia nih buat kalian. Sebutin nih aplikasi Astar yang paling unik menurut kalian. Mulai dari Bang Nabil dulu. Oke, aku pilih aplikasi di robot vacuum cleaner aja deh. Oke. Jadi dia pakai Alstar nih buat ngebersihin ruangan secara efisien gitu, biar kita nggak ribet gitu kan. Oh, benar juga sih ya emang sih. Kalau dari Bang Rangga Nur nih, seperti apa tanggapannya? Saya pilih desain game open world. Game open world, wah mantap. Pemain bisa bebas eksplorasi Oke. tanpa takut jalan buntu karena Astar bantu menentukan jalur navigasi yang mulus. Navigasinya ternyata mulus ya. Emang tema kali ini menarik banget sih teman-teman. Jadi buat pendengar, buat teman-teman yang nonton ya, jikalau punya contoh yang lain boleh sharing ke kita, bisa DM di sosial media kita. Nah untuk sekarang nih, gua mau tahu nih gimana caranya belajar Astar buat pemula. Jadi mulai dari Bang Nabil, ada tipsnya nggak sih? Tipsnya ya, oke. Coba kita implementasikan kan dari Alstar gitu kan. Nah, di grid sederhana dulu nih, kayak papan catur. Catur, oke. Mulai dari situ nih kan. Pelan-pelan pahami logikanya gitu. Jadi kita itu harus menyusun strategi gitu untuk menumbangkan musuh gitu kan. Dari area main game catur itu. Tapi Bang, kalau dari saya dan banyak latihan, cari tutorial atau video online yang lengkap. Semakin sering praktik, semakin paham. Oke, nice. Baik ya, sebelum melanjutkan agak ceket apa sih? Haus dikit ya. Butuh dorongan gitu. Minum dulu ya. Oke ya, sponsornya ditutup.
karena nggak ada. Bagi yang mau silahkan dicek, silahkan dikirim DM ke kita ya. Takutnya ada sponsor-sponsor gitu yang mau. Di mana itu? Di mana DM-nya di mana? Di mana? Nanti di Ada bawah linknya ada. di bawah. Ada kan di bawah? Oke. Oke. Nikmat. Emang ya, kalau habis hilang konsentrasi, minumnya itu air putih gitu biar lebih sedap. Oke guys, maaf ya agak kelamaan. Kita lanjut lagi. Nah, jadi setelah gua simpulin nih dari yang tadi, buat belajar Astar, kuncinya itu adalah praktik, ngerti konsep dasarnya, eksplorasinya, dalam aplikasinya gitu ya. Tapi gua juga penasaran nih, gimana sih kombinasi Astar sama algoritma lain kayak Dijkstra atau BFS? Ada nggak skenario di mana mereka bisa saling melengkapi gitu? Ada banget Bang Dian. Misalnya kita bisa pakai Dijkstra dulu buat memetakan semua jalur yang mungkin secara lengkap. Mm-mm. Terus pakai Astar untuk optimasi pencarian rute spesifik. BFS juga bisa dipakai kalau kita mau ngecek semua kemungkinan jalur di tahap awal, lalu Astar jadi eksekutor terpendeknya. Eksekutor terpendek ya. Ah, betul banget tuh yang dibilang tadi. Yang Ranganur kan. Iya, Ranganur tadi. Bahkan ada juga implementasi Hybrid nih yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa algoritma gitu kan. Ya. Contohnya nih buat navigasi real time nih di game atau aplikasi GPS yang kompleks gitu kan. Kayak buat main Mobile Legends kayak gitu kan. Oh iya, Nah, bener Mobile kan? Legends, Nah, oke. Jadi di situ di apa itu namanya? Apa tuh? Apa tuh? Apa ya itu? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh ya? Itulah. Dijkstra gitulah, apalah itulah pokoknya mah. Oh iya, oke, ya paham. Bisa kan? Ya. Oke, ya. Bisa ngehandle peta besar nih dan Alstar fokus ke area kecil yang relevan gitu. Oh, jadi lebih relevan gitu ya. Ya, gitu. Oke. Menarik banget ya. Jadi bisa dibilang ya, algoritma ini sangat fleksibel banget gitu. Bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing gitu. Nah, ngomongin aplikasi real time, di Alstar sendiri selalu cocok dipakai atau ada batasannya nggak sih? Enggak selalu sih. Kalau datanya dinamis banget atau berubah-berubah kan, terus Alstar itu kan bisa kewalahan gitu kan. Iya. Karena dia butuh waktu buat regulation kan. Di situ algoritma lain seperti dynamic programming gitu kan, atau bahkan mode probabilistik gitu kan, yang kayak RRT gitu kan. Oh iya. Rapidly exploring random tree kan, ya, bisa lebih cocok lah gitu. Lebih cocok. Ya, itu kenapa kita harus paham Bang Dian kebutuhan proyek dulu sebelum memilih algoritma. Kalau situasinya menurut kecepatan tanpa harus terlalu akurat, mungkin Astar bukan pilihan terbaik. Jadi nggak selalu Astar yang terbaik gitu ya. Ada saja ada yang lain gitu. Tapi ada di ML kan? Cuma Alstar. Beda konteks bang. Berapa kan? Beda, tenang. Jadi ya kembali ke topik. Jadi pemilihan algoritma itu kayak memilih alat yang pas untuk pekerjaan tertentu. Nah, kita geser sedikit nih ke dunia AI. Ada nggak sih koneksi antara Astar dengan AI? Yang lagi booming sekarang seperti kayak ChatGPT atau self driving car gitu. Ada banget Bang Oh, Dian. ada. Di self driving car, Astar dipakai untuk navigasi lokal. Seperti menentukan jalur terbaik di sekitar rintangan atau kendaraan lain. Sedangkan AI seperti ChatGPT lebih penting ke pemrosesan bahasa, jadi konteksnya beda. Oh, Tapi prinsip dasarnya sama, optimasi proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tambahan dari aku bang. Tambahan dari saya nih. Bentar bang. Susah ini bolak-baliknya bang. Oh, tambahan dari saya nih bang. Nah, gimana bang? Astar itu kan juga bisa jadi bagian kecil kan dalam Iya. sistem AI gitu kan, yang kompleks itu. Misalnya dalam game AI gitu kan. Astar itu kan digunakan untuk pet finding kan. Nah, yang sementara bagian dari lain apa sih? Sementara bagian lain AI menangani strategi atau interaksi kan. Itu. Wah. Jadi aduh, Astar ini
sangat versatile banget ya. Bisa-bisa jadi bagian kecil dari sistem besar. Nah, gua juga mau masuk ke sesi yang lebih seru nih. Tantangan buat Mas Rangga Nabil dan Mas Rangga Nur. Bayangkan kalian harus menjelaskan Astar ke anak SMA yang nggak punya latar belakang coding. Nah, gimana caranya? Dari Mas Nabil sendiri, gimana caranya nih? Oke, bayangin ya. Kamu main game nih, petak umpet nih di rumah kan? Ya. Kamu ada di ruang tamu dan teman kamu itu ngumpet di dapur gitu. Nah, kamu nggak bisa lihat, nggak bisa lihat langsung kan? Ya. Jadi kamu coba jalur yang apa ya? Yang kelihatan paling dekat gitu kan? Tapi sambil ingat nih, jalur mana yang udah kamu coba itu konsep dasar Astar itu. Seru juga ya, kayak main-main aja gitu. Nah, kalau dari Bang Rangga Nur sendiri gimana nih? Aku tambahin ya Bang Dian. Bayangin, kamu pakai peta ada petunjuk jarak. Ya. Kamu selalu pilih jalan yang kelihatannya paling mendekati tujuan. Sambil nyimpen catatan jalur mana yang lebih pendek, itu Astar bekerja. Jadi gitu ya. Ya, gua yakin anak SMA bakal lebih paham lah dengan analogi itu. Oke, kita lanjut ke trivia lanjutan. Nah, kali ini gua mau dengar pendapat kalian tentang algoritma masa depan gitu. Menurut kalian ada nggak sih algoritma yang bakal menyaingi Astar ini? Dari Bang Rangga Nur nih, gimana pendapatnya? Salah. Dari Bang Rangga Nabil. Oh, Kebetulan tadi agak oleng. Oh, Kayaknya harus minum dulu. ya udah boleh. Boleh dipegang dulu. Oh boleh. Nih ya, menurut aku nih ya, menurut gua gitu kan, algoritma berbasis machine learning gitu punya potensi besar nih. Mereka bisa belajar dari data gitu kan, dan jadi lebih adaptif lagi gitu kan, dibanding Astar yang masih berbasis rule gitu kan. Ini Mas host saya balikan. Oke, ya, makasih ya. Udah dipegangin. Betul, tapi Astar tetap punya keunggulan karena dia deterministik. Jadi buat situasi yang butuh kepastian tinggi, Astar masih relevan kalau buat masa depan. Mungkin hybrid antara Astar dan AI bisa jadi sesuatu yang besar. Oke, sesuatu yang besar ya. Emang setuju banget sih gua kalau soal ini. Nah, sebelum kita tutup, gua mau tahu pesan terakhir dari kalian nih ya. Apa yang harus dipelajari anak muda sekarang buat bersaing di dunia teknologi gitu. Dari Bang Nabil sendiri bagaimana itu? Pesan. Ya. Oke. Pesan dari saya, pahami algoritma dasar kayak Astar karena itu fondasi yang kuat untuk belajar teknologi lebih lanjut gitu. Dan saya juga jangan lupa eksplorasi teknologi baru kayak AI, tetapi tetap ngerti logika dasar di baliknya. Kombinasi itu bakal bikin kamu unggul. Oke, lebih unggul. Nah, pesan yang sangat luar biasa ya dari rekan-rekan kita ini. Ya, terima kasih buat Bang Nabil, buat Rangga Nur atas diskusinya hari ini. Nah, buat para pendengar, buat para penonton, buat teman-teman sekalian, jangan lupa follow kita di media sosial untuk update topik seru lainnya gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa Bang, Apa? sebagai editor bawah ke atasin. Oh iya lupa. Ya, jangan lupa ya, linknya ada di bawah. Kalau takut ada yang mau share-share, silahkan ke link di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Ayo Bang, lewat sini. Saya